Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabinastain ala murdin yamadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi asmain. Assalatu wassalamu alaika sayyidi ya Rasulullah uzbiyadi kulatil adikni. Saat ini saya akan membahas materi rumus anti bangkrut jika Anda bisa terapkan strategi ini, yaitu agility in crisis situation. Jadi meskipun krisis COVID-19 ini dahsyat banget dan belum pernah kita alami sebelumnya, insya Allah kita bisa tahan. Bersifat agil adalah salah satu yang dapat kita lakukan di saat krisis corona ini. Agil berarti mampu bersikap fleksibel, mudah untuk beradaptasi, dan cepat dalam mengambil keputusan. Berikut ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menjadi dan mempunyai sifat agil attitude. Yang pertama adalah positive attitude. Menjadi agil berarti cepat beradaptasi dan dengan segala situasi, termasuk memandang segala situasi dari sisi yang positif. Jadi kita harus positive thinking terus. Selain itu, dalam kondisi krisis dapat menunjukkan sikap terbuka dan untuk berubah dan tetap tumbuh serta tidak terjebak dalam pemikiran mengenai krisis, namun lebih fokus pada memaknai perubahan dan menjadi kreatif serta mencari solusinya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kedua adalah cepat beradaptasi. Mengadaptasi strategi bisnis dan bekerja harus dilakukan untuk menunjukkan sikap agil. Satu, memiliki strategi yang baru yang sesuai dengan kondisi terkini dan menurunkannya ke dalam rencana kerja yang memungkinkan setiap orang dapat dengan mudah melakukan penyesuaian terhadap pekerjaan mereka. Yang kedua adalah mengembangkan sistem yang lebih efisien, lebih simpel. Bergerak cepat, ambil keputusan cepat. Kecepatan sangat penting bagi kesuksesan bisnis, apalagi untuk kesuksesan kita bisa bertahan. Perusahaan yang lebih cepat dalam menyelesaikan masalah dan menangkap peluang akan memenangkan bisnis dan akan kuat bertahan. Agility akan terbentuk ketika keputusan bisnis dapat cepat diambil dengan mempertimbangkan beberapa informasi yang ada, dan yang paling penting adalah bersikap terbuka, menerima semua pendapat. Hal lainnya adalah bersiap menghadapi kegagalan. Ketika kita siap menghadapi kegagalan, maka kita akan maksimal dalam mengelola resiko terburuk sekalipun. Ini penting sob. Buatkan planning untuk bersikap menghadapi kondisi yang sedang, di mana kita drop revenue sampai 50% lebih. Dan kondisi terberat sekalipun dengan drop 90%, bahkan 100% tidak ada pemasukan. Bagaimana? Berapa lama kita tahan dan apa yang kita akan lakukan? Anda harus belajar hakikat kegagalan. Orang yang takut melangkah karena takut salah, dialah orang yang gagal. Orang yang tidak mengakui kekalahan dan kesalahan, dialah orang yang gagal. Orang yang menyalahkan orang lain dan tidak mau mengoreksi dirinya, dialah orang yang gagal. Orang yang gagal merencanakan, dialah orang yang sedang merencanakan kegagalannya sendiri. Seorang motivator kelas dunia mengatakan, orang tenggelam karena dia menetap di situ dan tidak menggerakkan dirinya ke tempat lain. Jadi penting sob untuk bergerak itu. Jangan diam saja. Harus ambil keputusan cepat, harus bergerak. Apapun resikonya kita bergerak. Supaya kita tahu di mana kita bisa selamat. Hal lainnya adalah kita harus memiliki kesabaran. Kesabaran menjadikan seorang mampu bertahan dalam menjunjung prinsipnya, meraih cita-citanya dan menempuh jalan yang telah dirintisnya. Sabar bila menjadi jalani sebagaimana mestinya akan mampu mengubah musibah menjadi karunia, tantangan menjadi peluang, hambatan menjadi kesempatan, keterbatasan menjadi anugerah. Sob, jangan mudah menyerah dulu. Selain kesabaran, Anda harus memiliki ketabahan.
Selain kesabaran diperlukan juga ketabahan, yakni kemampuan bangkit kembali untuk kesekian kalinya setelah terjatuh. Dalam benturan antara sungai dan batu, air sungai senantiasa menang bukan dengan kekuatan tapi dengan ketabahan. Seberapa jauh Anda jatuh tidak menjadi masalah, tapi yang paling penting seberapa sering Anda bisa bangkit kembali. Ujian dan solusi. Jika Anda terus mencoba serta telah mengalami kegagalan, itu berarti benih kejeniusan sedang tumbuh dalam diri Anda. Kegagalan itu bermula dari kegagalan-kegagalan kecil yang tidak dipelajari, apalagi diantisipasi. Belajar dari Thomas Alva Edison tentang kegagalan. Saat ditanya bagaimana ia bisa bertahan setelah ribuan kali gagal, penemu bola lampu dan pendiri perusahaan kelas dunia General Electric ini menjawab, "Saya tidak gagal, tapi menemukan 9.994 cara yang salah dan hanya satu cara yang berhasil. Saya pasti akan sukses karena telah kehabisan percobaan yang gagal." Jadi sob, habiskan kegagalan-kegagalanmu pada usia muda. Kalau Anda masih di bawah 40 tahun, habiskan semuanya sehingga pada golden age 45 ke atas hanya keberhasilan yang selalu Anda dapatkan. Ini saya kasih sebuah rumus agar tidak takut apapun, apalagi dengan makhluk yang bernama COVID-19 ini. Ibnu Qayyim berkata, Allah adalah yang mencukupi orang yang bertawakal kepadanya dan yang menjandarkan kepadanya, yaitu Dia yang memberi ketenangan dari ketakutan orang yang takut. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Dan barang siapa yang melindung kepadanya dan meminta pertolongan darinya dan bertawakal kepadanya, maka Allah akan melindunginya, menjaganya. Dan barang siapa yang takut kepada Allah, maka Allah akan membuatnya nyaman dan tenang dari sesuatu yang ditakuti dan dikhawatirkan. Dan Allah akan memberi kepada segala macam kebutuhan yang bermanfaat. Taisirul Azizil Hamid, halaman 503. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau salah banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya, karena memang saya gudang salah dan gudang kekurangan. Yang penting Anda jangan mudah menyerah, ambil langkah cepat. Sekiranya Anda berminat mau belajar dengan saya, silahkan join dengan Uber Pay, dengan SKDA, dengan Uber. Bisa cari di Play Store, ketik aja Uber Pay. Anda bisa belajar usaha mikro dari saya, dan nanti ke depannya Anda bisa masuk dalam usaha UKM, dan Anda bisa buka toko digital gratis selama COVID-19 ini berlangsung. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.